A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih melanjutkan yang minggu lalu insya Allah ya, sahabat-sahabat masih belum puas dengan bahasannya. Jadi insya Allah tercatat beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya buat semacam tema gitu. Ini baru pertanyaan pertama mungkin ya, terkait dengan ikhlas. Nah, kita lihat judulnya. Hari ini kita mengambil pelajaran dari Mutiara Ihya Ulumuddin ya, kitabnya Imam Al-Ghazali, yang temanya adalah terkait dengan niat, ikhlas, dan jujur. Jadi ini saya kutip perkataan seorang ulama ya, Al-Fudail bin Iyad berkata gitu ya, meninggalkan pekerjaan karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Ikhlas adalah Allah melindunginya dari kedua hal tersebut. Jadi memang ikhlas tidak mudah. Ini sebuah rahasia Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya gitu ya. Jadi secara paripurna ikhlas itu adalah pemberian. Tapi kita berupaya untuk menjadi hamba yang Allah cintai agar Allah anugerahi sifat ikhlas ini. Dan kalau sudah diberi ikhlas, maka menjadi hamba yang tidak bisa tersentuh oleh syaitan. Gitu. Nah, kita lihat di Quran Surat Qaf, Quran Surat 50 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu perkataan yang diucapkannya, melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi ini kalimatnya ma yalfizu. Yalfizu dari kata lafaz ya. Jadi tidak seseorang melafazkan sesuatu. Lafaz itu bisa sesuatu yang diungkap ataupun ekspresi gitu ya. Jadi kadang-kadang orang melafazkan itu dengan tanpa kata-kata, tapi ekspresinya terlihat ya, ungkapan yang ada di dalam hatinya gitu. Nah, jadi tentu segala sesuatu yang dilafazkan oleh manusia itu ada yang mencatat gitu. Nah, tapi lafaz itu sesuatu ekspresi yang sudah tampak kelihatan, sahabat-sahabat. Baik perkataan, baik itu gestur tubuh gitu ya. Tapi di balik itu ada niat yang tidak kelihatan gitu. Nah, malaikat akan mencatat sesuai dengan lafaz tadi, bentuk ekspresi yang terlihat. Ketika orang itu beramal, dicatat sebagai amal. Ketika orang itu berzikir, dicatat oleh malaikat sebagai zikir. Tapi semua catatan amal itu nantinya itu akan diperiksa lagi oleh Allah gitu. Makanya ada hadis terkait 7 lapis langit ya, ketika amal seorang hamba dibawa naik ke langit pertama, ada pertanyaan-pertanyaan, kedua, ketiga, terus sampai bahkan ke langit yang ketujuh, karena saking bagusnya amal itu tampaknya, semua malaikat itu memujinya, kemudian Allah melihat niat di balik amal itu. Dan ketika niatnya tidak ikhlas karena Allah, maka Allah berfirman bahwa mereka bisa menipu hamba-hambaku, tapi mereka tidak bisa menipuku, gitu kan. Maka campakkanlah amal ini kembali kepada orangnya, karena sesungguhnya dia beramal tidak ikhlas karenaku, gitu. Jadi ini memang persoalan yang sulit, gitu ya. Ikhlas itu makanya hadiah yang Allah berikan kepada yang dicintai, agar amal itu bersih, murni, tidak tercampur oleh satu kotoran pun, dan sampai ke langit ketujuh, ke hadirat Allah. Gitu. Nah, di kitab Ihya, Imam Al-Ghazali itu mendefinisikan
Niat itu adalah kebangkitan jiwa dan kecenderungannya pada apa yang muncul padanya berupa tujuan dan tuntutan yang penting baginya, baik secara segera maupun ditangguhkan. Jadi maksudnya kita kan sering dalam berbuat kita mengatakan, ya aku melakukan ini semata-mata karena Allah. Gitu. Kita berbuat sesuatu, kemudian kita tadi ya meniatkan secara lafaz, ini aku lakukan untuk Allah. Gitu. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali, niat itu tidak seperti itu gitu. Jadi biasanya orang itu mau melakukan satu amalan, kemudian dia tadi mengucapkan satu niat bahwa dia akan melakukan ini semata-mata karena Allah. Gitu. Nah itu sebenarnya kalau menurut Imam Al-Ghazali, niat itu bukan yang seperti itu. Gitu. Itu satu perbuatan yang kemudian ya coba coba dibangun tujuannya untuk Allah gitu. Tapi kalau niat menurut Imam Al-Ghazali itu dia berbuat itu karena timbul dulu satu kecenderungan gitu. Jadi tadi di jiwa itu Allah inspirasikan sesuatu yang harus dia perbuat gitu. Jadi dia tiba-tiba muncul di hatinya kecenderungan gitu ya terhadap sesuatu ya, terhadap sebuah tujuan ya. Dan juga dia menyadari bahwa saya harus melakukan itu karena itu penting bagi diri saya gitu ya. Dalam rangka untuk bisa takarub kepada Allah. Nah, baru kemudian dia laksanakan gitu. Jadi sebuah perbuatan yang diawali dengan bangkit satu kecenderungan di hati untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, adapun yang tadi ya kecenderungan yang bangkit atau si jiwanya yang ingin berbuat, ya dia belum tentu bisa merealisasi gitu. Makanya dikatakan baik itu sesuatu yang segera dilakukan atau ditangguhkan gitu. Jadi dia mengawali sebelum berbuat ada dorongan hati dulu ingin melakukan, tapi karena belum diberi kemampuan oleh Allah, ya dia belum bisa melaksanakan. Hanya niatnya itu sudah kuat gitu. Kalau Allah beri kemampuan, saya ingin melakukan itu gitu ya. Ini minggu lalu juga ada pertanyaan kan terkait dengan ikhlas, berdoa untuk supaya diberi ikhlas itu ya tadi. Ya kan kalau Allah memberi sesuatu, kira-kira apa yang akan digunakan dengan pemberian itu untuk menambah kebaktian kepada Allah ya. Sehingga kita menjadi al-abror ya, orang-orang yang melakukan kebaktian, albir. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kita lihat ini dalam sebuah hadis. Ini udah sering ya dibahas ya. Ini juga panjang, tapi esensinya di penggalan pertama ini bisa kelihatan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia hanyalah diberikan untuk 4 orang. Yang pertama adalah hamba yang Allah berikan ilmu dan harta, kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya, dengannya ia menyambung silaturahmi, dan ia menyadari bahwa dalam harta itu ada hak Allah. Inilah kedudukan yang paling baik di sisi Allah. Kemudian yang kedua, ada hamba yang Allah berikan ilmu, tapi tidak diberikan harta. Dengan niatnya yang jujur, ia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan. Maka dengan niatnya itu, pahala keduanya sama. Jadi ini yang satu merealisasi karena diberi kemampuan, yang kedua ingin melakukan, tapi belum punya kemampuan gitu. Nah, tapi itu sudah nyampe ke Allah itu niatnya gitu ya. Pahalanya sama, bayangkan. Ya. Dan lanjutan hadisnya, tadi ada orang yang kemudian Allah berikan harta tanpa ilmu. Gitu kan ya. Dia berbelanja dengan hartanya sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Ya.
Nah, kemudian nanti yang keempat, ada orang yang tidak diberikan harta dan juga tidak diberikan ilmu. Tapi dia melihat orang yang ketiga, yang Allah berikan harta tanpa ilmu, dia mengatakan, oh seandainya aku Allah kasih harta, aku juga pengen tuh belanja kayak gitu, punya ini, punya itu. Bayangin ya, membeli nggak mampu, tapi hasrat keinginannya ingin, gitu, mencontoh yang salah, itu sama dua-duanya, gitu. Sama dosanya, gitu. Nah, barangkali itu yang kita harus berhati-hati, refleksi, mencek di hati masing-masing. Barangkali kita adalah yang golongan keempat ya, sahabat-sahabat. Makanya hari ini kan Allah banyak kadar ya, kalau mukmin itu dikadar, rizkinya dibatasi karena niatnya masih belum lurus, ilmunya pun masih belum bisa mengatasi hawa nafsu gitu ya. Jadi kalau Allah kasih kelapangannya, maka dia akan berbelanja sesuai hawa nafsunya gitu. Nah, tapi ada konsekuensi juga tadi, karena dia di hatinya itu mencita-citakan jika Allah beri, maka aku belanja sesuai hawa nafsuku gitu. Nah, itu ternyata sudah masuk ke level dosa gitu ya. Jadi belanjanya nggak mampu, tapi hasrat keinginannya mengikuti contoh orang-orang yang bermewah-mewah, nah itu sudah dikategorikan sebagai dosa gitu. Jadi amat rugi ya, tidak mampu merealisasi keinginannya, tapi dosa pasti diperoleh gitu. Nah itu bukan bicara orang lain ya, itu bicara kita masing-masing gitu. Mungkin kebanyakan malah yang keempat gitu ya. Nah itu yang kita harus terus-menerus mohon kepada Allah agar diperbaiki keadaan diri, agar kita kemudian diluruskan niatnya, ditambah ilmunya, agar kita tidak mencontoh atau mencita-citakan orang-orang yang mungkin diberi berbagai kemewahan hidup, kemudahan untuk sebagai bahan bakar di nerakanya gitu. Karena dengan kemewahan dan kemegahan itu, mereka alih-alih beramal soleh, tapi kemudian lebih banyak lalai begitu ya. Nah, kita lanjut. Ini sedikit skema begitu ya, agar kita lebih memahami. Jadi tadi terkait dengan niat ya. Nah, definisi niat itu adalah ungkapan keinginan ya, yang menengahi antara ilmu yang sudah ada dan amal yang akan datang gitu. Jadi bayangkan hari ini setiap orang diberikan ilmu oleh Allah sesuai dengan kadarnya masing-masing. Dia dengan ilmu itu menjadi berkehendak untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kalau orang ditambah ilmunya, dia juga punya kehendak untuk melakukan sesuatu karena punya daya untuk melakukan sesuatu. Ya. Tapi kalau seandainya niatnya nggak lurus, ilmu yang bertambah, kemampuan yang bertambah, itu pasti mendaratnya ke amal yang salah. Gitu. Mending orang nggak punya ilmu, nggak bisa beramal gitu ya. Tapi ini bicara tentang satu keinginan yang menengahi antara ilmu yang kita punya hari ini dengan amal yang akan datang. Gitu. Nah, di tengah-tengah itu ada persoalan niat gitu ya. Ya, kita harus hati-hati dengan semua karunia yang Allah kasih, jangan sampai karunia itu digunakan untuk bermaksiat gitu. Tapi karunia itu harus digunakan untuk bersyukur. Ya. Nah, jadi dikatakan dalam hadis niat mukmin itu lebih baik dari amalnya gitu. Karena amal itu bisa terrealisasi, bisa tidak gitu. Ya, tapi niat mendahului gitu ya. Dan juga ilmu yang kita miliki hari ini, berapapun tingginya, ya, itu kalau tidak diawali oleh satu niat dan tujuan yang lurus, dia bisa salah nanti dalam beramalnya gitu. Nah itu kira-kira sahabat-sahabat. Jadi kalau kita lihat antara ilmu dan amal tadi, jadi orang kan bisa beramal karena punya ilmu ya. Kalau orang nggak ngerti apa-apa, susah untuk beramal ya. Dia ngerti sedikit, dia beramal dengan yang sedikit. Ditambah ya, dia makin tambah daya amalnya gitu. Karena punya kemampuan, sama kayak orang sekolah ya. Semakin tinggi ilmunya, semakin tadi punya daya untuk beramal gitu.
Nah, makanya kalau alokasi kesempatan sekolah, belajar banyak, ilmunya banyak, tapi di ujungnya amalnya sedikit, wah itu lebih repot ketimbang yang tidak diberi kesempatan untuk sekolah tinggi, tapi tetap beramal gitu ya. Jadi semakin banyak yang alokasi daya, semakin banyak juga hutang untuk menunaikan semua nikmat itu gitu. Yang dimana nikmat itu untuk keselamatan dirinya, kalau dia bisa dengan nikmat itu, ya tadi, membangun investasi di masa datang ya, di kehidupan setelah kematian, dan juga untuk membangun dunianya hari ini gitu. Makanya itu dikatakan sebagian kalian makan dan sebagian kalian sedekahkan. Yang dimakan ya yang untuk keperluan kita hidup di dunia ini. Tapi jangan sampai yang dimakan lebih banyak daripada yang disedekahkan. Karena kalau dunia ini, yaitu hadisnya kan, Bani Adam mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Padahal sebenarnya hartamu itu hanyalah makanan yang masuk ke dalam perutmu, gitu. Pakaian yang tadi engkau gunakan hingga lusuh, gitu ya. Dan yang ketiga adalah sedekah yang kau berikan di jalan Allah. Ya, jadi kita punya makanan banyak juga, karena gelap mata mungkin ya, semua dibeli, ternyata perut itu ada kapasitas. Ya, kalau dia yang belanja makanannya melebihi dari kebutuhan, maka makanan itu mungkin basi ya, jadi mubazir, atau karena sayang sudah terlanjur beli makanan banyak, semuanya dimakan gitu. Meskipun perut sudah kenyang gitu ya. Ya yang ada tubuhnya sakit nanti gitu. Nah, jadi bayangkan kadang-kadang orang beli sesuatu banyak sehingga ya satu tidak dihabiskan, atau kedua karena sayang udah dibeli maka dipaksakan habis gitu. Ya yang ada ya timbul macam-macam penyakit. Nah, jadi yang kedua ya tadi, kita punya sesuatu yang kita gunakan hingga lusuh ya. Nah, tapi kan kadang-kadang kita banyak juga tuh, pakaian itu bukan hanya baju ya, pakaian itu semua peralatan, semua hal lah yang kita punya ya. Kadang-kadang kita nimbun barang di rumah gitu. Jadi kita punya barang-barang yang sudah tidak kita gunakan, tapi dibuang sayang, ya akhirnya mengendap di gudang masing-masing. Padahal itu bisa jadi amal yang mengalir kalau seandainya barang itu diinventarisir, mana yang sudah tidak digunakan bisa dihibahkan ke orang lain, atau barangkali barang yang suatu waktu nanti akan digunakan lagi, tapi hari ini belum, bisa dipinjamkan ke orang lain. Ya, itu diantara amal yang kita bisa lakukan dengan barang-barang yang ada, saling berbagi manfaat, gitu kan? Kalaupun tidak dikasihkan secara keseluruhan. Nah, yang ketiga sedekah ya, karena sedekah itu semua hal yang kita sedekahkan di jalan Allah memang tidak kita gunakan sendiri hari ini, tapi itu bukan buat orang lain juga ya. Salurannya saja melalui orang lain kan. Kita bersedekah di jalan Allah dengan berbagai saluran yang Allah ajari, Allah tunjuki. Tapi nanti ketika kita meninggal, harta itu ada di alam selanjutnya, dan itu menjadi milik kita gitu. Nah, cuman kan orang daya jangkaunya tidak sejauh itu investasinya. Jadi investasinya hanya sampai sebatas masa depan, hari tua gitu. Padahal belum tentu juga sampai hari tua. Keburu datang ajal, kan bisa begitu. Nah, jadi ilmu tadi, ketika orang diberi ilmu, dia punya daya, kemudian dia ingin beramal, ada 3 kemungkinan amalnya itu. Ya, amal ketaatan, ya. Amal yang ya mubah atau boleh gitu ya. Dan amal yang kemaksiatan gitu. Sahabat-sahabat. Jadi dia bisa, amalnya itu bentuknya bisa ketaatan atau juga kemaksiatan gitu ya. Nah, apa yang kemudian bisa merubah atau tadi ya mengontrol sehingga ilmu yang tadi diamalkan itu bisa menjadi satu ketaatan atau kemaksiatan? Ya, itu adalah hati ya.
Karena niat itu kan ada di hati ya. Makanya ikhlas adalah kemarin ya rahasia yang Allah titipkan di hati hamba-hamba yang Allah cintai gitu. Jadi niatnya benar gitu kan ya. Caranya benar, niatnya benar, sehingga ketika mendaratkan amal itu menjadi satu bentuk ketaatan kepada Allah gitu. Jadi ketaatan pun derajatnya jadi berlipat karena niat. Bayangkan ketika orang sholat, ya. Ketika orang datang ke masjid menunggu waktu sholat. Ya. Ada orang yang datang ke masjid hanya menunggu waktu sholat tanpa niat apapun gitu. Ada orang yang sholat ya hanya sekedar memenuhi kewajiban formil barangkali gitu ya. Karena menjadi tradisi yang sudah terus-menerus dilakukan, sehingga makna ibadahnya ketika dia ambil wudhu, dia sholat, bahwa dia itu akan menghadap ke Allah, harus menyiapkan hati, ya harus menyerahkan semua wajahnya, ya. Tapi bukan sekedar formalitas kan. Nah, jadi niat seseorang memasuki ibadah pun, bentuk-bentuk ketaatan, itu menjadi pelipat, ya, derajat taatnya, gitu. Jadi orang melakukan hal yang sama, tapi bisa bumi dan langit. Sholatnya sih sama aja, gitu-gitu aja. Ya, sholat sudah secara syariat, sholat sudah spesifik ya. Syarat rukunnya, tata caranya, gerakannya, itu sudah standar. Tapi penghadapan hati kan berbeda-beda setiap orang. Ya. Kebutuhannya berbeda-beda, kerinduannya berbeda-beda, keyakinannya berbeda-beda, gitu ya. Nah itu, dan itu bukan hanya di sholat, dalam semua hal yang dikerjakan. Menikah sama, ya. Apa tujuan menikah gitu? Ke anak juga sama gitu kan, karena titipan Allah ya, dia punya niat tadi itu ya, ingin menjaga fitrah si anak gitu misalkan ya. Nah tentu dia sendiri nggak ngerti fitrahnya anaknya kemana, tapi karena dia punya niat ingin memegang amanah yang Allah titipkan, nah Allah ajari nanti gimana caranya gitu. Nah itu ininya ya sahabat-sahabat. Jadi di antara ilmu yang akan diamalkan, yang menjadi filternya itu adalah niat di hati gitu. Makanya itu kemarin kita katakan bahwa ikhlas itu adalah semacam filter yang Allah kasih di hati gitu. Jadi semua yang tidak murni itu tidak dilanjut gitu ya. Jadi ilmunya itu akan disalurkan atas dasar keikhlasan gitu, karena niat untuk semata-mata karena Allahnya itu mendahului gitu, Allah yang ajari sebenarnya. Nah jadi kita lihat bahwa niat itu adalah pertama dasar dari ibadah gitu ya. Kalau ibadah bahkan di rukun Islam, ya di Islam kan ibadah nggak ada yang berat sebenarnya ya. Sholat juga nggak berat ya. Kalau secara gerakan lahiriah kan ya gitu-gitu aja gitu. Zakat juga paling ya 2,5%, 5%, ya ada yang 10% tergantung penghasilannya ya. Tapi nggak besar sebenarnya gitu ya, dibandingkan nikmat yang Allah kasih gitu. Nah, tapi balik lagi bahwa dalam hal kecil yang kita lakukan, kalau didasari oleh satu niat, ilmu, tujuan yang benar, itu berlipat. Makanya dasar ibadah itu adalah niat. Ya. Orang melakukan ritual ibadah terus-menerus sampai kehilangan makna, ya bisa kosong ibadahnya. Gitu. Makanya dikatakan bahwa merenung sesaat lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Ya, ketika orang banyak merenung terkait dengan kehidupannya, banyak bersyukur, ya, banyak berharap kepada Allah, bertawakal gitu ya. Nah, sholatnya pun tadi punya makna gitu. Sholat jadi satu kebutuhan gitu. Karena kita butuh tuntunan dalam hidup, dalam persoalan yang datang setiap hari ya, agar kaki tidak tergelincir. Maka dalam sholat itu kita mohon ihdinas syiratal mustaqim gitu kan.
Nah, ketika memohon ihdinas syiratal mustaqim kan betul-betul harus punya perasaan yang betul-betul mohon kepada Allah ya untuk dijaga dari setiap ketergelinciran, bahkan dari waktu sholat ke waktu sholat yang berikutnya, gitu ya. Karena betapa mudahnya hati manusia tergelincir. Tapi kalau dia tadi ya tidak menghadirkan niat itu, ya tadi, oh ini udah azan kita sholat, habis nanti azan sholat ya. Tapi ya sekedar, oh udah alhamdulillah udah sholat zuhur, udah sholat asar gitu kan ya. Jadi bayangin sahabat-sahabat itu kan jauh sekali ya perbedaannya. Jadi itu bukan ritual yang dikerjakan kosong ya, tapi itu kan sarana untuk munajat, untuk menghadap ya. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi dasar dari ibadah itu adalah niat ya. Amal bisa sedikit tapi kualitasnya menjadi tinggi karena tadi ya latar belakangi oleh satu pengetahuan dan niat yang lurus gitu. Tapi amal bisa banyak tapi kosong, nggak ada isinya gitu. Sementara kadang amal yang banyak orang jadi berbangga diri, membangga-banggakan banyaknya amal gitu. Itu padahal sebenarnya Allah juga tidak melihat banyaknya, tapi lebih kepada ikhlasnya, lebih kepada kualitasnya. Nah kemudian keinginan selain dasar dari ibadah tadi, ya niat juga adalah keinginan berbuat berdasarkan ilmu. Jadi ilmu itu penting. Gitu ya. Bayangkan orang berilmu dan orang bodoh beda amalnya gitu. Ya. Jadi keinginan berbuat berdasarkan kebodohan, ya tadi ingin mengikuti hawa nafsu, ingin kemegahan, ingin diberi berbagai hal yang tidak esensial dalam kehidupan misalkan ya. Masa pergi ke Mekah, haji, kemudian berdoa supaya bisnisnya lancar, tok, hanya itu gitu kan. Itu kan kebodohan ya. Datang ke Baitullah di Mekah, sudah biayanya mahal, sudah perjalanannya jauh, tapi yang dimintakan doanya ya supaya warungnya laris gitu kan. Ya, nggak salah, tapi ya kurang pandai gitu. Jadi keinginan berbuat berdasarkan kebodohan bisa juga tadi keluarnya banyak maksiat karena menggunakan instrumen ibadah yang tinggi semata-mata minta hal-hal yang sifatnya duniawi gitu. Kan seperti itu ya sahabat-sahabatnya. Tapi jarang orang kalau yang diberi ilmu ya datang ke Baitullah ya tentu tadi mintanya diberi makrifat. Ya, diberi pengenalan kan wukuf di padang Arafah, padang pengenalan. Jadi tertuntun pulang dari sana selalu dituntun oleh Allah ya. Bisa melaksanakan apa yang menjadi amal solehnya. Tapi kalau dia beramal soleh nanti pasti Allah jamin hayatan thayyibah misalkan. Jadi bayangkan keinginan berbuat berdasarkan ilmu gitu. Nah, jadi niat juga ya kadang-kadang ya ini ya ilmu juga mewarnai niat gitu. Jadi kalau orang kadang hanya bisa berniat sesuai dengan level ilmu gitu. Makanya kalau niatnya belum lurus nggak apa-apa. Yang penting ilmunya ditambah, Al-Qur'annya dibaca, sholatnya diperbaiki. Nanti Allah ajari sehingga niat pun akan diwarnai oleh pengetahuan yang dia miliki. Gitu. Jadi ilmu itu juga mewarnai niat karena tadi kalau orang nggak punya ilmu mau niatnya bisa jadi salah ya karena ya bodoh gitu kan ya. Nah, itu seperti itu sobat. Baik, kemudian kita masuk balik ke ikhlas ya. Jadi kita lihat di Quran Surat Az-Zumar, Quran Surat 39 ayat 3. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni. Ya. Al-Kholis gitu ya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia, berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.
Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Ya. Jadi tadi mungkin ya zakat, donasi, beramal dalam satu kelembagaan, dalam satu komunitas, jamaah, ya. Ya maksudnya supaya dipandang di sana, ya, karena di sana banyak network, ya. Ya mungkin kalau sekarang banyak komunitas pengusaha ngaji gitu kan. Wah, kalau saya ikutan di sana bisa masuk ke komunitas itu, networknya banyak, nanti jadi mudah tuh, ya. Kan sesama muslim saling bantu gitu. Tapi niatnya dari awal juga motifnya untuk mencari network gitu. Ya, jadi bisa begitu. Jadi orang mengikuti banyak majelis taklim, perkumpulan agama, belum tentu mencari Allah, ya. Ikut jamaah-jamaah gitu. Ya tadi ya, karena mungkin mencari di situ banyak orang penting di sana, karena anggotanya banyak, organisasinya kuat, banyak fasilitas. Ya meskipun semua tampilannya ya instrumen Islam kan. Itu yang kita harus hati-hati, sahabat-sahabat. Dan dia mengatakan ya kan ini kita bergaul dengan orang-orang yang muslim gitu kan ya. Kumpulan pengusaha muslim, ada pengajiannya, ya ada amal-amalnya gitu kan, program-program amalnya gitu. Ya mereka mengatakan ya itu yang disembah sebenarnya networking gitu ya. Terus mereka mengatakan kami tidak melakukan itu menyembah mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Jadi nggak seperti itu gitu. Dari awal niatnya yang diperbaiki ya. Kalaupun ikut nggak apa-apa, tapi ingin beramal betul di sana karena Allah misalkan. Yang memasuki beberapa komunitas, aktif di sana, ya tapi tujuannya itu lebih kepada ingin memberi manfaat barangkali. Ya, ingin mengaplikasikan ilmunya, barangkali ada sesuatu yang dia bisa kontribusikan di sana gitu kan. Jadi masing-masing datang itu harus sendirian dengan semata-mata tadi tuntunan Allah ya, bukan karena menggunakan sebagai sarana untuk memperoleh yang selain kedekatan dengan Allah gitu. Kalaupun nanti ada yang lain ya itu mah ikutan gitu. Tapi kan itu sering tercampur ya. Itu seperti itu sahabat-sahabat. Nah, kemudian kita lihat di Quran surat An-Nahl ayat 66 ya. Ini hakikatnya ikhlas ya. Dan sesungguhnya bagimu pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran. Kami memberikan minum kepadamu dari apa yang ada di dalam perutnya di antara kotoran dan darah, berupa susu yang murni yang mudah dicerna ya bagi orang-orang yang meminumnya. Nah, itu tadi ya, betapa sulitnya ikhlas gitu. Karena tercampur aja sedikit antar dengan ria dan ujub, dia jadi nggak murni gitu. Nah, itu kenapa tidak mudah gitu sampai ke sana itu gitu. Jadi kalau yang tadi yang ini ya sahabat-sahabat ya, Az-Zumar Quran surat 39 ayat 3. Kemudian selanjutnya di An-Nahl tadi terkait dengan susu yang dihasilkan dari perut ternak, yang salurannya di antara saluran darah dan kotoran. Ya. Kan lucu ya Allah bicara ikhlas gitu ya, menjelaskan ikhlas tapi menggunakan perumpamaan susu yang dihasilkan oleh ternak gitu ya. Jadi di sini kan kalimatnya tuh kholiso gitu ya. Jadi kholiso itu murni gitu. Nah sama itu bicara manusia ketika dia mengeluarkan satu, kan kalau susu di ternak sama dengan madu di lebah barangkali ya. Dia menghasilkan dari makanan-makanan yang dia makan, dia di tubuhnya itu menghasilkan sesuatu buah-buahan yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah jadi lebah yang menghasilkan madu ya itu menjadi obat yang mengandung manfaat ya bagi orang lain. Susu juga sama di ternak gitu. Nah kalau di manusia kan amal ya, ilmu pengajaran yang Allah berikan dalam kehidupannya, pengalaman itu semua diolah secara internal
ya, dengan juga pengajaran Al-Quran, refleksi kehidupan, hikmah, kemudian menjadi sharing pengalaman, ya, menjadi nasihat bagi orang lain yang ketika itu keluar, itu bisa mengobati problem-problem manusia, gitu ya. Nah, itu yang sifatnya ilmu. Ada yang sifatnya keahlian, bisa menghasilkan banyak peralatan, banyak produk yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, tapi kembali lagi bahwa itu niatnya harus lurus gitu. Kalau memang ingin, ya tadi ya, dipersembahkan untuk Allah gitu. Jadi Allah itu tidak menerima perserikatan. Jadi bahkan ketika kita beramal, kita mengatakan, ya ada hadisnya ya, aku beramal ya ini untuk orang tuaku dan untuk Allah. Allah mengatakan, kasih aja ke orang tuamu gitu. Jadi sebenarnya kita beramal untuk Allah, dan kalau kita berbuat baik kepada orang tua, itu karena Allah. Ya karena ada perintah ya. Ya selain juga Allah menanamkan kasih sayang di dalam hati kita, yang telah memberi orang tua yang mengandung, melahirkan kita, ya kita bersyukur kepada Allah dengan cara berkasih sayang kepada orang tuanya. Jadi kalau nanti orang tuanya misalkan tidak sepaham ataupun berselisih dengan dia tetap baik kepada orang tuanya. Kenapa? Ya karena perintah Allah, ya. Gimana pun dia orang tuaku gitu. Dan Allah tidak memberikan izin kepada seorang anak untuk memperlakukan orang tuanya dengan buruk. Bahkan jika orang tuanya tidak seakidah sekalipun gitu, maka pergaulilah mereka dengan baik di dunia, kan gitu. Tidak harus mengikuti keyakinannya gitu. Tapi tetap Allah mengatur demikian gitu. Jadi bayangkan kalau dia ikhlas karena Allah beramalnya, ya mau sama orang tuanya lagi enak, lagi nggak enak, ya dia tetap hormat, tetap baik karena ada perintah Allah. Tapi kalau hanya ngikuti perasaannya, ya orang tuanya lagi sepakat, ya dia sayang. Ketika orang tuanya lagi negur, lagi marah, ya dia benci, kan bisa begitu. Nah itu kelihatan kan, ikhlas atau enggak. Sama suami ke istri, istri ke suami, ke anak. Kalau dasarnya karena Allah, ya mau orang berlaku apapun, ya kan dia tadi beramalnya itu betul-betul mengharap wajah Allah gitu. Nah itu contoh seperti itu ya sobat-sobat. Jadi memang itu tadi diskusinya Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman, keikhlasan adalah satu rahasia dari rahasiaku yang aku titipkan pada hati orang yang aku cintai di antara hamba-hambaku. Jadi bukan barang murah gitu. Ikhlas itu udah ya tadi ya pemberian yang tertinggi bahkan gitu ya. Nah kemudian terakhir mungkin itu tadi ya. Ini kita ambil beberapa definisi ulama ya terkait dengan ikhlas. Sahal As-Tusari ditanya ya, apakah yang paling sulit bagi diri? Ia menjawab ikhlas. Karena ia atau kita tidak mempunyai bagian di dalamnya gitu ya. Kemudian ia berkata, ikhlas adalah diam dan geraknya hamba hanyalah karena Allah semata gitu. Nah, itu nggak mudah tadi ya. Jadi kalau para sahabat bahkan nunggu niat dulu hadir baru berbuat gitu. Ya, kalau kita biasanya sekarang ya berlatihnya gitu. Ya, berbuat dulu baru niatnya belakangan berusaha dibangun gitu ya. Tapi kalau ikhlas kalau itu latihan barangkali ya. Tapi kalau ikhlas yang sesungguhnya, orang tidak melakukan sesuatu kecuali Allah perintahkan, kira-kira begitu. Dan dia tidak melakukan sesuatu pun karena Allah perintahkan. Gitu. Jadi orang beramal atau tidak beramal itu karena perintah Allah. Gitu. Nggak boleh, ya enggak. Jalan, gitu kan ya. Nah makanya gimana caranya supaya bisa connect? Ya ibadah yang diperbaiki. Jadi kalau orang ibadahnya terus diperbaiki, maka secara paripurnanya Allah akan bertajali pada dirinya ya. Tajali itu kehendak Allah. Jadi dia dibuat
bisa dengan mudah mengikuti apa yang Allah kehendaki gitu. Jadi aslama kan itu sebenarnya ya, orang-orang yang berserah diri ya, menundukkan kehendak dirinya di bawah kehendak Allah. Jadi dia tahu ini yang Allah inginkan, aku lakukan, dikasih dorongan yang kuat berbuat baik di area itu, dia langsung berbuat. Kalau belum mampu, ya tadi dia bangun kemampuan, tapi niatnya sudah ada duluan. Nah, karena niatnya sudah ada, biasanya membangun kemampuannya Allah tolong. Gitu. Jadi Allah tambah dayanya karena niatnya sudah benar. Nah, kemudian yang berikutnya tadi, Al-Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan pekerjaan karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Ikhlas adalah Allah melindunginya dari kedua hal tersebut. Jadi bayangkan, karena sudah lock ke Allah, kita mau berbuat sesuatu, ada orang, kemudian kita nggak jadi karena nanti takut dianggap sok soleh, gitu ya. Ya jangan, tetap lakukan. Jangan terpengaruh oleh orang, karena sudah niat, karena Allah, ya lakukan. Ya. Meskipun dilihat orang nggak apa-apa, gitu. Terus orang bilang, oh dia memberikan itu hanya mengharap manusia, biarin orang mau ngomong. Kan Allah Maha tahu, gitu ya. Dan juga sebaliknya, beramal karena manusia adalah syirik. Dia melakukan sesuatu karena, wah, nanti saya mau kurban nih, bentar lagi, kurban cari sapi yang terbesar, gitu ya. Atau domba yang super, gitu. Padahal kemampuan lagi terbatas, misalkan tahun ini, gitu ya. Nah, tapi kan kalau pakainya domba yang kecil, malulah nanti sama orang, berarti kurbannya karena manusia, bukan karena Allah. Nah, itu ikhlas kan di situ ya, sahabat-sahabat. Sulit sekali gitu, kita banyak jebakan di situ. Sholat Jumat sama, pergi sholat Jumat, wah nggak enak nih, lagi nggak enak badan ya, atau lagi ada rukshoh ya yang diperkenankan oleh syariat, mau itu orang sedang dalam perjalanan, tidak bisa sholat Jumat di masjid sehingga dia harus di rumah sholat zuhur, wah tapi nanti ketemu orang di jalan ketahuan nggak sholat Jumat, wah berarti sholat Jumatnya karena takut dipandang orang gitu. Misalkan contoh. Ya mungkin itu aja sahabat-sahabat. Jadi ya ini apa namanya menyempurnakan yang minggu lalu supaya kita lebih memahami ya terkait dengan ikhlas. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri kajian siang ini dengan sama-sama beristighfar kepada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.